Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita, yakni membaca kitab Masail Jahiliyah. Dan tentunya ini nikmat yang besar yang hendaknya bagi kita untuk mensyukurinya. Ya. Dalam rangka untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar tentang masalah tauhid ini sudah berapa tahun? Bertahun-tahun. Ya, sudah bertahun-tahun. Jangan sampai berlalu sebuah hari di hari-hari yang lalu ada hari besar bagi umat lainnya. Ya. Kita yang berkeyakinan bahwasannya Allah Rabb kita cuma satu, memberikan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Jangan sampai kita kan meyakini bahwasanya Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan kan? Kita yakini hal tersebut. Jangan sampai kita mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Jangan sampai ini kan bertabrakan dengan keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau masih mengucapkan berarti masih gagal pelajaran tauhid kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni sampai di bab masalah yang ke-60 dan 61. Permasalahan yang ke-60 dan ke-61 di halaman 195 dalam terjemahan kita. 195. Yakni dengan judul Iftira'ul Kadibi 'ala Allahi wa takdzibu bil haqqi. Ada dua permasalahan di sini. Yang pertama yakni iftira'ul kadibi 'ala Allah. Yakni mengada-adakan kedustaan, membuat-buat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yakni menisbatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala padahal perkara tersebut tidak benar. Sebagaimana dulu pernah kita bacakan bahwasannya apa yang terjadi pada orang-orang kufar Quraisy, yakni apa? Mereka mengatakan apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kami seperti ini. Wallahu amarana biha. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Wallahu amarana biha. Dan Allah telah memerintahkan kami seperti ini. Maksudnya apa? Yakni memerintahkan kami untuk tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Ini orang-orang kufar Quraisy apa? Allah yang memerintahkan ini. Ini jelas apa? Kedustaan mereka. Mereka membuat-buat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun di zaman kita sekarang, contohnya apa? Kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
yakni adanya orang-orang yang dia mengaku-ngaku utusan Allah. Dia mengaku menjadi nabi. Berarti apa? Dia mengaku membuat kedustaan Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus saya. Ini kedustaan. Dia mengaku menjadi nabi. Di Indonesia ada yang mengaku nabi kan? Siapa namanya? Ahmad Musaddiq yang mengaku nabi. Bahkan ada yang mengaku malaikat Jibril. Siapa itu? Iya kayak gitu. Ada yang mengaku siapa itu? Aneh-aneh sekali. Dan itu di Indonesia banyak pengikutnya kayak gini ya. Anehnya seperti ini Indonesia ini. Iya. Ada orang mengaku nabi, ada pengikutnya. Padahal jelas kalau dia mau belajar agama Islam, pasti dia apa? Yakin bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu nabi yang terakhir sebagai penutup para nabi. Namanya penutup para nabi berarti sudah tidak ada utusan Allah sebagai nabi untuk mendakwahi umat ini. Ya. Tidak ada syariat baru. Tapi ada aja yang mengikutinya. Bahkan yang terakhir apa? Bentuk mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, yakni apa? Ada seorang yang dia bisa kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Besok adalah masuknya hari apa? Idul Fitri, karena saya sudah kontak langsung dengan Allah. Ini apa kedustaan dan ini juga ada pengikutnya seperti ini. Ini anehnya. Kaum muslimin itu banyak tapi apa? Seperti buih di lautan. Cuma KTP-nya aja banyak Islam tapi apa? Ya kayak gini. Karena mereka tidak mau belajar. Sayangnya mereka atau banyak dari saudara-saudara kita tidak mau belajar. Jadi walhamdulillah ini suatu yang perlu kita syukuri. Kita apa? Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mempelajari agamanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu contoh membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh muallif di sini, penulisnya di sini yakni iftira'ul kadibi 'ala Allah wa takdibu bil haqqi, yakni mereka orang-orang jahiliyah itu mereka mengada-adakan kedustaan, membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan mereka mendustakan kebenaran. Ada dua perkara. Yang pertama mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, yang kedua apa? Mereka mendustakan kebenaran. Kalau ada kebenaran, ada syariat yang dibawa Nabi alaihissalatu wassalam, mereka apa? Tidak mau percaya. Mereka tidak mau percaya. Mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kita baca penjelasan dari Asy-Syarih hafizallahu taala di sini. Iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takdzibu bil haqqi min tariqati ahlil jahiliyah. Membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam dan mendustakan kebenaran, ini apa? Di antara jalannya orang-orang jahiliyah. Di antara jalannya orang-orang jahiliyah. Maka kalau ada orang yang menisbatkan kepada Islam, mereka menggunakan metode ini, berarti apa? Mereka ini apa? Orang-orang yang telah mengikuti jalannya orang-orang jahiliyah, pewarisnya orang-orang jahiliyah. Mithlu ma qalu lamma kanu yatufuna bil baiti urratan. Seperti apa yang telah mereka ucapkan, yakni mereka orang-orang jahiliyah telah ucapkan ketika mereka ini apa? Tawaf di Baitullah
uratan dalam keadaan telanjang. Mereka orang-orang jahiliyah qalu an hadhil waqahah. Mereka mengucapkan, mereka mengatakan tentang perkara yang tidak tahu malu ini. Waqahah, perkara yang tidak tahu malu ini. Mereka orang-orang jahiliyah tadi mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Orang-orang jahiliyah mengatakan kami dapati nenek moyang kami seperti ini. Seperti ini. Di atas perbuatan ini mereka tawaf dengan cara telanjang. Wallahu amarna biha, dan Allah telah memerintahkan kami dengannya. Ini kedustaan mereka, dan Allah telah memerintahkan kepada kami untuk mengerjakan hal tersebut, tawaf dalam keadaan telanjang. Wa hada minal kadhibi 'ala Allah, dan inilah yang termasuk kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh penulis di sini atau pensyarah di sini menukilkan beberapa ayat yang menunjukkan rusaknya, menunjukkan besarnya dosa membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-21, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba." Dan siapakah yang lebih zalim? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Ini sebuah kezaliman yang paling besar. Termasuk di antara kezaliman yang paling besarnya, yakni membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28, ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun." Dan mereka telah mengatakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun." Sesungguhnya hanyalah yang membuat kedustaan itu, yakni hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Maka apa? Maka tidak mungkin bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayatnya, terhadap kitab-kitabnya, mereka akan melakukan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat kedustaan terhadap Allah cuma orang-orang yang mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah taala. Sehingga muncul atau ada beberapa pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah yang mereka berpendapat bahwasannya mendustakan
membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kekufuran. Ya, sebagian para ulama, ya, termasuk kekufuran. Yang jelas membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa-dosa yang besar, dosa-dosa besar. Sehingga wajib bagi kita untuk menjauhinya. Jangan sampai karena dalam rangka mendukung pekerjaan kita, mendukung pendapat kita, keyakinan kita, kemudian apa? Membuat-buat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisanmu secara dusta, ini halal, ini haram. Ya. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah mereka ini beruntung, tidaklah mereka ini akan yuflihun, mendapatkan kemenangan. Ya. Sehingga ucapan hada halal, ini haram, ini termasuk ucapan yang apa? Berbahaya apabila apa? Tidak didasari dengan ilmu. Ya. Karena bisa jadi akan terjerumus ke dalam membuat-buat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga banyak ternukilkan dari para salaf ketika ditanya berapa hukumnya ini, maka mereka apa? Di antara mereka ada yang menjawab ketika apa dhannya ke perkara yang haram maka akan lebih apa mereka akan menjawab dengan nakrahu hada atau kami benci ini, kami benci ini, kami benci ini, kami suka dengan ini. Ya, lebih condong dengan kalimat-kalimat yang aman, ya, aman. Kalau mengatakan hada halal, ini haram, ini apa? Agak berat, ya, agak berat, agak berat. Ya. Walaupun kalau dia sudah benar-benar yakin dengan keilmuannya mengatakan kemudian ya ini halal, ini haram, maka tidak masalah, tidak masalah. Ya. Sebagai dalam rangka kehati-hatian, dalam rangka kehati-hatian jangan sampai jawabannya dibangun di atas apa selain dibangun tidak di atas ilmu, kadang apa menjawab dengan jawaban kami membencinya, kami apa condong kepada mengerjakannya atau yang semisal. Ini apa lebih lebih aman dalam rangka kehati-hatian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya, ya, dan ancamannya. Yakni mereka termasuk orang-orang yang berbuat zalim dengan kezaliman yang sangat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan bahwasannya mereka orang-orang yang mengada-adakan kedustaan, mereka tidak akan mendapatkan kemenangan. Mereka akan tidak mendapatkan keberuntungan. Ya. Kemudian wa kadzalika alladziina yaftarunal kadhiba 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga orang-orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini termasuk yang terlarang. Yang terlarang membuat-buat kedustaan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam.
Karena mendustakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat kedustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hukumnya berbeda dengan membuat kedustaan terhadap manusia yang lainnya. Kalau kita membuat kedustaan terhadap saudara kita sendiri, maka kira-kira berdosa tidak? Iya, termasuk kejahatan, termasuk kriminal, memfitnah, bahasa kita memfitnah. Dia yang mengerjakan, dia yang melakukan seperti ini, dia yang berbicara seperti itu. Iya. Tentunya ini kejelekan. Ini perkara yang tidak disukai manusia. Berbeda dengan mendustakan atau membuat kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena ketika membuat kedustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti konsekuensinya yakni karena kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti ada pensyariatan di situ. Ada pensyariatan. Oh, Nabi mengatakan, memerintahkan seperti ini. Oh, berarti dalam agama kita diperintahkan seperti ini. Ini konsekuensinya. Kalau itu dusta atas nama Nabi, berarti kedustaan ini bisa dikerjakan oleh manusia. Banyak manusia. Ini bahaya, sangat bahaya sekali. Berbeda dengan kita mendustakan manusia yang lainnya. Oh, ini si A ini mengatakan demikian. Si A ini telah memerintahkan demikian, maka kalimat tersebut tidak terlalu berbahaya karena tidak mungkin jadi syariat. Adapun kedustaan itu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya. Sehingga dosanya tentu lebih besar, pasti lebih besar. Kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu jaa anhu kada minal ahadisi wa hiya kadhibun. Bahwasannya telah datang dari hadis-hadis seperti ini, bahwasanya seperti ini telah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari hadis-hadis. Sebuah amalan ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya kadhibun, dan hadis-hadis tersebut dusta. Hadis-hadis tadi dusta. Contohnya Ada sebuah contoh dulu pernah kita bacakan, yakni sebuah hadis yang palsu. Hadis palsu, nanti akan muncul hadis palsu. Dalam rangka menguatkan, mendukung pendapatnya, amalannya, maka mereka membuat-buat hadis palsu. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kenyataannya bukan. Mereka membuat-buat. Salah satunya yang masyhur, yang terkenal, yakni sebuah hadis idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ahlil kubur. Apabila perkara-perkara duniamu, perkara-perkaramu itu sudah melelahkan kalian, melelahkanmu, maka wajib bagi kalian untuk menuju ahli kubur, untuk meminta. Dalam lafaz yang lain, fasta'inu bi ahlil kubur, minta tolonglah kepada ahli kubur, orang-orang yang sudah mati. Sehingga ketika mereka ditimpa permasalahan yang banyak, mereka larinya ke kuburan untuk meminta pertolongan. Alasannya hadis ini. Ini hadis yang palsu. Ini hadis palsu, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Dan walhamdulillah dalam agama kita ini ada orang-orang yang mereka mendalami dalam ilmu hadis ini, sehingga mereka memiliki ilmu untuk memilah-milah ini benar tidak hadis ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis ini palsu. Ini ilmu ini dipelajari, bukan dipelajari dengan disemedi atau dengan adanya ilham, bukan ya. Tapi ini benar-benar ilmu dipelajari di majelis-majelis ilmu ya, tentang ilmu riwayah, ilmu dirayah, ilmu rijal, dan semestinya dan yang lainnya.
terkait dengan ilmu hadis untuk mempelajari mana hadis ini sahih atau hadis ini lemah atau palsu. Ya. Sehingga benar-benar syariat ini terjaga. Ya, syariat ini terjaga. Ini contoh saja kedustaan atas nama Nabi alaihissalatu wassalam. Yakni mereka menisbatkan sebuah hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hakikatnya hadis tersebut adalah dusta. Ya, hadis itu dusta. Sehingga ketika kita mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita teliti. Ya, kita benar tidak ini hadis ini, sahih tidak bahasanya, sahih atau tidak. Jangan asal Nabi SAW bersabda, karena orang-orang sekarang mudah sekali mengatakan Nabi SAW bersabda demikian. Tidak meng-cross check dulu apakah benar hadis tersebut dari Nabi SAW. Ya. Kalau hadis tersebut diambil dari riwayat Bukhari Muslim, ya jelas kesahihannya jelas. Adapun yang selainnya, maka hendaknya di cross check dulu, diteliti dulu, ditanyakan dulu apakah hadis ini sahih atau tidak sebelum diamalkan atau bahkan didakwahkan. Ya. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan semua ayat-ayatnya semuanya sahih, semuanya benar. Ya, benar. Semuanya sahih dari semuanya datang dari Nabi SAW. Maksudnya dari wahyu Jibril yang Jibril mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semuanya dalam Al-Qur'an semuanya mutawatir. Namanya mutawatir, jalannya mutawatir, diriwayatkan banyak sekali. Itu Al-Qur'an. Ada satu ayat yang tidak mutawatir Ada yang pernah dengar? Ada satu ayat yang tidak mutawatir dalam Al-Quran. Yakni menurut pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari Al-Fatihah, maka itu berdasarkan hadis ahad. Hadis ahad. Menurut pendapat bahwasanya itu ayat pertama. Sehingga ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sehingga ketika kita tahu maknanya, ada ulama tafsir, ahli tafsir yang menafsirkan sebuah makna ayat, maka kita langsung mengamalkannya. Adapun hadis, ketika kita tahu maknanya, belum tentu kita amalkan. Karena harus ada cross check dulu, bahwasannya benar tidak hadis ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesahihannya dicek dulu. Berbeda dengan Quran tadi. Jamaah rahimakumullah. Walladhi yuhadditsu bihada min ghairi tawassukin wa min ghairi tathabbutin yakunu ahadal kadibin. Dan orang yang dia memberitakan, mengkabarkan perkara ini, hadis yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dengan tanpa diteliti dulu, dengan tanpa diklarifikasi dulu, maka dia ini orang yang memberitakan hadis ini dinilai ahadal kadibin, termasuk salah satu atau seorang pendusta. Seorang pendusta. Walaupun di dalam adab penyampaian hadis, ketika dia menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW dan dia tidak tahu keabsahan kesahihannya, maka dia menyampaikan ini riwayat siapa? Ini menyampaikan riwayat siapa? Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi misalnya. Walaupun dia tidak mengetahui kesahihannya, maka ini lebih aman, lebih aman. Lebih kecil, lebih tidak dipermasalahkan karena dia sudah menyampaikan penukilannya. Adapun ketika dia cuma ngomong saja, Nabi SAW bersabda demikian,
dan dia tidak tahu hadis ini sahih atau tidak, maka apa? Maka dia termasuk yakunu ahadul kadhibin, termasuk seorang yang berdusta, ya dusta. Maka hendaknya hati-hati. Ya. Walihada jaa fi sahihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man haddatsa anni bi haditsin wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang meriwayatkan, barang siapa yang menceritakan sebuah hadis dariku sedangkan dia tahu bahwasannya itu dusta, hadis itu dusta, maka dia termasuk seorang pendusta. Termasuk seorang pendusta. Wahada min hirfati ahli jahiliyah, dan ini mendustakan, membuat kedustaan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini termasuk hirfati ahli jahiliyah, yakni termasuk kebiasaannya, perbuatannya orang-orang jahiliyah. Annahum yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, bahwasannya mereka orang-orang jahiliyah, mereka membuat kedustaan terhadap Allah. Haitsu za'amu anna Allah amarahum bikasfil aurati fit tawaf. Di mana mereka orang-orang jahiliyah, mereka menyangka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk menyingkap auratnya, untuk membuka auratnya ketika atau di dalam tawaf. Di dalam tawaf. Mereka menyangka Allah telah memerintahkan hal tersebut. Wa harramu ma ahallallah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Mereka telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Mereka apa? Mereka orang-orang jahiliyah mengharamkan, melarang orang-orang yang dari luar Mekah, di luar tanah haram, melarang apa? Untuk memakai pakaian mereka ketika mau tawaf. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Ya, menghalalkannya. Maka ini apa? Termasuk iftira mereka, membuat kedustaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk umat Islam ini, kaum muslimin ketika mau tawaf, karena pas kita belajar masalah haji, ya, ketika mau tawaf boleh tidak memakai pakaian yang kita bawa dari negeri kita? Boleh tidak? Iya, menggunakan pakaian ihram. Adapun dengan pakaian apa yang biasa, yang berjahit, maka apa? Tidak boleh. Ya, tidak boleh pakai pakaian ihram. Ya. Ketika sampai miqat, maka apa? Terlarang bagi kita untuk memakai pakaian yang berjahit. Ya. Ini bagi laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja? Iya, laki-laki saja. Adapun perempuan maka boleh dia berihram, dia melakukan ihram dengan pakaian yang berjahit. Wa za'amu, dan mereka orang-orang jahiliyah menyangka annallaha syara'a lahum hadza, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ini bagi mereka. Allah mensyariatkan ini. Ini bisa tawaf dengan telanjang tadi atau perkara-perkara yang lain. Di antaranya yang disebutkan di sini dalam surat An-Nahl ayat yang ke-35, wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Dan telah berkata orang-orang musyrik, kalaulah Allah mengendaki, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Ya.
Ini ucapannya mereka orang-orang musyrikin. Kalau Allah mengendaki, kalau Allah itu berkehendak, niscaya kami ini tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi ketika kami ini beribadah kepada selain Allah, berarti ini apa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka orang-orang musyrik. Eh, Ini karena kehendak Allah. Allah membiarkan kami, Allah memberikan izin, Allah ridho dengan apa yang kami perbuat, melakukan kesyirikan. Lau Allahu ma asyrakna. Kalau Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Lau ar-Rahmanu ma abadnahum. Kalau Allah Ar-Rahman, yakni Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan beribadah kepada mereka. Ya. Dan ini apa alasan karena kehendak, karena takdir ini apa banyak terjadi di kaum muslimin. Ketika dinasihati untuk berhenti mabuk, berhenti judi apa? Allah berkehendak rakyat mandek. Allah sudah kalau sudah takdirnya nanti juga akan berhenti. Saya lagi senang-senang. Sekarang baru apa asik-asiknya main. Ya. Kalau nanti Allah berkehendak lah saya apa akan ikut ke masjid, akan sholat. Ya. Mereka apa menyadarkan kepada takdir. Ya. Mereka menyadarkan kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kekeliruan, ini kesalahan. Wa hadza kulluhu, dan ini semuanya ucapannya orang-orang musyrikin ini apa? Kadibun 'ala Allah Subhanahu wa taala, kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang benar apa? Bahwasanya Allah tidak ridho dengan apa yang mereka perbuat. Allah tidak ridho. Allah tidak mengizinkan mereka melakukan kesyirikan. Kenapa Allah tidak ridho? Yakni ditunjukkan dengan li'anna Allah jalla wa ala arsala rusula li'inkari ma hum alaihi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mereka apa? Telah mengutus para rasul, telah mengutus para nabi untuk mengingkari mereka, untuk mengingkari kesyirikan yang ada pada mereka. Ya. Sehingga diutuslah para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala agar menasihati mereka, agar mendakwahi mereka. Ya. Kesyirikan terjadi awal kali terjadi di zamannya siapa? Iya, di zamannya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga diutuslah Rasul pertama kali, yakni apa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh di apa? Allah angkat menjadi Rasul utusannya untuk diutus kepada mereka orang-orang musyrikin pada kaumnya. Iya, pada kaumnya. Demikian juga Nabi kita alaihissalatu wassalam, Allah utus Nabi kita alaihissalatu wassalam juga untuk mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada kaumnya. Ya. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah izinkan terjadinya kesyirikan. Ya, tidak mungkin. Sesuatu yang terjadi apa-apa sesuatu yang terjadi di muka bumi tidak semuanya itu Allah ridhai. Tidak semuanya Allah cintai. Tetapi Allah berkehendak ada. Ya, Allah mengendaki ada, tetapi apa? Belum tentu Allah ridho terhadap hal itu. Ya. Allah kehendaki ada kesyirikan, iya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada apa Allah berkehendak adanya kesyirikan di muka bumi. Kata tetapi apa? Allah tidak ridha. Allah tidak ridha dengan adanya kesyirikan. Bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan Allah tidak ridha. Ya. Sehingga jangan sampai ada apa?
dulu pas debat LGBT itu apa? Oh, adanya LGBT berarti Allah apa? Berkehendak berarti Allah ridho. Jadi nggak, jangan diusik, jangan diganggu, jangan di demo ya, demo nggak ada. Ya jangan diusik, jangan diganggu. Eh, Ini alasan apa? Alasan yang mentah. Adanya berarti Allah ridho, bukan. Kemudian falhasil, maka hasilnya, kesimpulannya, anna nisbat al-kadhibi ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam huwa min umuril jahiliyah, huwa min umuri ahlil jahiliyah. Sesungguhnya menisbatkan kedustaan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ini termasuk di antara perkara-perkara yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Maka fa'alal muslimi, maka wajib bagi setiap muslim an yahdhara min hadzal amalil khabithi. Maka wajib bagi seorang muslim agar dia berhati-hati dari perbuatan yang busuk ini, yang buruk ini. Ya. Berhati-hati dari melakukan kedustaan atas nama Allah dan atas nama Rasul alaihi salatu wassalam. Dijauhi. Ya. Gimana maksudnya? Selesaikan. Oh, selesaikan. Ya, kita lanjutkan. Wa qad la yakdzibu huwa 'ala Allah. Dan terkadang seorang itu dia tidak berniat untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendustakan, berbuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang dia tidak tidak sengaja untuk melakukan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi la yataharra fi naklil umuri 'ala Allah wa an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia tidak yataharra, tidak meneliti, tidak memeriksa dari penukilan perkara-perkara dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menukilkan sebuah perkara, sebuah ayat, sebuah hadis, memaknai ayat, memaknai hadis. Ketika mereka menukilkan, mereka tidak meneliti dulu. Wal fatawa la yataharra fiha, dan dalam fatwa-fatwa, ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, dia tidak meneliti dulu fatwanya tersebut. Tidak memastikan dulu kebenarannya. Fa'idha kana ma naqalahu khata'an, maka apabila apa yang dia nukilkan tadi keliru, yang dia sampaikan, yang dia bawakan tadi itu keliru, wa huwa lam yatathabbat fihi, dalam keadaan dia tidak klarifikasi dulu, meneliti dulu, tathabbut dulu, wa nasyarahu 'alan nasi, dan dia menyebarkan hal tersebut, penukilan tersebut kepada manusia, pada masyarakat, dia sampaikan di sini di sana tanpa meneliti dulu, memastikan kebenarannya dulu. Fa innahu yasiru ahadal kadibin, maka ketika seperti itu keadaannya, dia ini menjadi salah satu atau seorang pendusta. Wa yasiru qad darran nasa bihadza syai', dan dia menjadi, dan terkadang dia memudaratkan manusia, dia memberikan kemudaratan kepada manusia dengan sebab perkara ini, sesuatu yang dia sampaikan, yang dia nukilkan ini. Alladzi naqalahu lahum wa nasyarahu bainahum, yang dia telah menukilkan untuk mereka dan menyebarkannya di antara mereka. Karena dia tidak meneliti dulu kebenarannya, tidak tasabbut dulu, dia langsung menyebarkannya, bisa jadi ketika keliru ini justru memberikan
kemudaratan kepada manusia, memberikan kerusakan, niatnya menunjuki manusia kepada jalan yang lurus, akan tapi apa? Karena keliru, maka apa? Iya, justru malah tersasar. Bukankah dianggap seseorang ketika apa? Ditanya saudaranya, arah ke Malioboro mana? Ketika dia mengarahkan dalam keadaan dia tidak tahu, ini termasuk apa? Lancang kan? Oh, dia tidak tahu alamatnya kok dia tunjuk sana. Padahal dia tidak tahu. Terlebih dalam masalah agama, dia tidak tahu, kemudian apa? Ditanya kok dia berani jawab sana, maka apa? Ini bahayanya lebih besar. Bahayanya lebih besar. Sehingga ada apa ucapan disebutkan dicek ya di dalam Syarah Tahawiyah, yakni ketika ada seorang yang jahil yang dia tidak tahu ilmu ilmu kemudian dia ditanya dan dia menjawab, kemudian jawabannya itu benar, maka dia apa? Dia berdosa dengan satu dosa. Apabila jawabannya keliru, dia mendapatkan dua dosa. Dia dua dosa. Kebalikan dengan seorang hakim kan, yang dia keliru, dia mendapatkan apa? Satu pahala. Ketika benar dia mendapatkan dua pahala. Sehingga orang jahil ketika ditanya, maka apa? Apapun yang dia jawab, ketika dia menjawab maka apa? Keliru asal. Ya keliru. Ya Allah alam. Iya, sampai di sini dulu karena sudah waktunya sudah lewat. Tinggal sedikit lagi insyaallah kita akan kita apa? Lanjutkan sedikit di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada salah kata, salah ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.